warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang kerangka isi artikel hasil penelitian. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, HR, Magister Humanoria. Perkenalkan, nama saya Thalita Salsabila Yumna dengan NIM 2300045 dengan nomor urut 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel hasil penelitian. Artikel ilmiah yaitu suatu tulisan yang bersumber dari laporan hasil penelitian dengan maksud untuk kepentingan publikasi yang dimuat pada jurnal ilmiah. Setelah peneliti selesai membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukannya, lazimnya ia juga membuat ringkasan dari laporan penelitian itu. Artikel hasil penelitian diambil dari penelitian yang sudah ditulis sebelumnya dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan dari hasil penelitian. Ciri-ciri dari artikel ini ialah menyajikan hasil penelitian dengan ringkas. Tujuan utamanya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi atau menguji hipotesis yang untuk membentuk prinsip atau teori umum. Perkenalkan, saya Surya Asih Kurniasari dengan NIM 2300043 dengan nomor urut 41. Di sini saya akan menjelaskan manfaat hasil penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat yang bertujuan untuk menguji validitas teori yang ada. Manfaat secara teoritis ini timbul karena adanya kekurangan validitas teori yang ada, sehingga memerlukan penelitian empiris tambahan. Hasilnya bisa memperkuat atau menggugurkan teori yang ada. Yang kedua ada manfaat praktis, yang merujuk pada penggunaan yang membantu dalam menyelesaikan masalah konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga menunjukkan bahwa penelitian memecahkan masalah secara praktis atau bisa menjadi alternatif solusi. Selain itu juga, manfaat penelitian dapat dirasakan oleh masyarakat dan peneliti, yaitu memperluas pengetahuan, memberi informasi pengetahuan baru, mengetahui kondisi yang akan dihadapi, mengasah ketajaman berpikir, mengenalkan ide-ide baru, serta membantu memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Jua Mahmudea dengan NIM 2300046 Nomor urut 44. Jelaskan mengenai kerangka isi. Yang pertama ada judul artikel, itu berisi gambaran umum dari keseluruhan artikel mengenai topik pembahasan. Yang kedua itu ada nama penulis dan lembaga. Penulisan nama yang tidak disertakan gelar, dilanjutkan dengan dituliskan juga tempat bertugas penulis dan lembaga. Penulis berada sebagai tambahan informasi. Yang ketiga itu ada abstrak dan kata kunci, berfungsi sebagai ringkasan penelitian yang ditulis secara ringkas menggambarkan keseluruhan dari artikel. Yang keempat itu ada pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang diangkat ke dalam penelitian, tujuan meneliti, dan beberapa kajian teoritis yang paling sesuai dengan permasalahan. Yang kelima ada metode penelitian, itu penulisan metode penelitian dalam artikel disampaikan hanya dalam satu atau dua pengaruh saja. Pokok utama yang disampaikan ialah waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data. Yang keenam ada hasil penelitian dan pembahasan. Bagian hasil penelitian menampilkan analisis dari data yang sudah selesai dilakukan. Kemudian pembahasan menampilkan jawaban mengenai pertanyaan yang ditanyakan pada rumusan masalah. Yang ketujuh ada simpulan dan saran. Itu simpulan berisi menyuguhkan secara singkat hasil dari penelitian dan pembahasan, sedangkan saran berisi saran diberikan atau bagaimana cara penerima saran menjalani saran yang diberikan. Dan terakhir ada daftar pusaka. Bagian ini berfungsi menampilkan identitas dari teori-teori ahli yang digunakan dalam penelitian. Perkenalkan, nama saya Siva Afia dengan NIM 2300044 dengan nomor urut 42. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara penyajian. Cara penyajian ini terbagi menjadi 3 poin. Penyajian pertama yaitu penyajian tekstual. Dalam penyajian ini, penelitian menggunakan hasil dari penelitian.
beserta datanya, dengan mendeskripsikan secara rinci meskipun hanya disampaikan dengan bentuk deskriptif. Yang kedua yaitu penyajian tabular, yaitu penyajian dari hasil penelitian yang disampaikan dengan bentuk tabel. Komponen utama tabel yaitu judul, kepala baris dan kolom, sel dan catatan kaki. Jenis-jenis tabel yaitu tabel sederhana, tabel kompleks, tabel perbandingan. Kelebihannya yaitu mudah dimengerti secara visual. Yang ketiga, penyajian grafik. Penyajian yang sangat membutuhkan kreativitas dalam membuat kerjanya. Contohnya, diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran, diagram peta, dan diagram Baik, sekian hasil video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.